Pemirsa B430 yang saya sangat kasih, Tuhan memberkatimu. Hanya di Indonesia, kalau saya pikir-pikir lagi, ketika kita berbincang satu sama lain, sesama anak Tuhan, selalu diakhiri dengan kata God bless you. Sedangkan di negara lain, kebudayaan-kebudayaan lain, mereka seringkali hanya berkata take care atau have a nice day. Benar-benar umat Tuhan di sini sangat istimewa. Sungguh-sungguh percaya kepada berkat-berkat-Nya. Tapi berkat Tuhan itu, pemirsa, seringkali tidak seperti yang kita bayangkan. Jauh melebihi pikiran. Karena itu, saya memutuskan dalam episode kali ini, saya mau bicara lebih detail lagi apa berkat Tuhan sesungguhnya dalam kehidupan kita yang percaya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya, sebab hidup Anda pasti akan diberkati. 30 menit ke depan ini, Anda akan begitu diberkati sampai-sampai Anda akan sembuh dari segala penyakit. Dan juga keluarga Anda diselamatkan, hidup Anda pun diubahkan. Tetap bersama dengan saya, jangan ganti channel Anda. Sekarang saya mau masuk, saya mau berbincang-bincang dengan Anda. Mari kita cari sebuah meja. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas, bebas dari semuanya yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu. Katakan pada Tuhan, bentuklah, bentuk hati kami. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Biar kekudusan-Mu Tuhan memenuhi kami. Tuhan, ini rinduku. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu.
Hari ini topik kita pemirsa adalah berkat orang benar. Mari kita membuka Alkitab dan diberkati sekali lagi. Bersama saya buka Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 dan kedua bunyinya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita pelajari Alkitab ini lebih seksama lagi. Kita buat perbedaan yang teliti antara apa yang Tuhan katakan maupun yang Tuhan tidak katakan. Di ayat pertama dikatakan, berbahagialah orang yang gak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kata bahagia di sana by the way adalah diberkati. Itulah arti sesungguhnya. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, Alkitab tidak mengatakan orang ini diberkati karena dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Akan ada perbedaan yang sangat besar kalau ada kata karena di dalamnya. Dan berarti orang ini harus berbuat dulu agar dia layak diterima. Orang ini harus mengusahakan perkenanan Allah. Tidak. Orang ini dari sononya, sudah dari sananya adalah orang benar. Berarti ada suatu hari dalam kehidupannya, status itu diberikan cuma-cuma karena dia percaya. Berbahagia di sini artinya orang ini, kalau bahasa sehari-hari kita, hoki sekali. Orang ini beruntung sekali. Tidak ada yang dia lakukan atau apapun yang dia bisa usahakan untuk membuat dia menerima perkenanan yang kayak begitu dari sorga. Itu artinya, hanya kita orang percaya tidak percaya keberuntungan. Kita percaya kasih karunia. Orang ini diberi oleh sorga sebuah status yang baru, yang membuat dia tidak lagi duduk di kumpulan pencemooh bukan karena dia sok rohani, tapi karena dia tidak cocok lagi di sana. Orang ini memperoleh sebuah status yang dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah anak domba, darah Yesus Kristus di kayu salib. Jadi sekali lagi ketika saya berkata berkat, pertama-tama pikiran kita jangan kepada materi atau kepada berkat jasmani, bahkan mujizat pun belum sampai ke level itu. Berkat tertinggi bukanlah iblis takut kepada instruksi kita. Berkat tertinggi bukan karena kita itu terima banyak kekayaan jasmani. Berkat tertinggi adalah nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan. Status kita diberi cuma-cuma, kita orang yang paling beruntung di dunia. Dan orang yang seperti ini sudah natural lah, pasti sudah begitu alami. Dia tidak cocok lagi untuk berjalan bersama dengan orang berdosa. Hatinya pasti diubah, justru ingin menyelamatkan mereka. Saya juga tidak pernah sampai hari ini menganggap remeh bahwa setiap pagi saya bangun tidur, saya sadar bahwa saya adalah orang yang paling beruntung di dunia ini bisa mengenal Yesus, menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang lahir baru. Itu berkat yang luar biasa. Dan saya ajak kita untuk membaca ayat berikutnya lagi, dan kita akan menemukan bahwa yang namanya hidup benar itu sudah menjadi konsekuensi natural dari sebuah status yang diberikan dalam hidup kita, sehingga kita sekarang berubah dari orang berdosa menjadi orang yang benar di mata Allah. Dan ayat 2 mengatakan, saya bacakan lagi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berkat orang benar itu pertama-tama status bukan? Tapi kemudian perubahan hati, kesukaannya pun tidak sama. Kebenaran itu pertama-tama di lubuk hati kita. Sebelum jadi tindakan, itu konsekuensi alami. Buah itu nggak perlu diusahakan jikalau akarnya benar. Jikalau tanahnya baik, jikalau dipupuk dengan cara yang tepat, sudah tidak perlu diimani lagi, buah pasti keluar. Kalau Anda mau melihat apel, jangan tanam buah apel, tanam biji apel yang benar. Tanamlah kebenaran yang dari Allah itu. Ketika seseorang menerima Yesus, pasti ada sesuatu yang berubah asal ketika dia berdoa dengan segenap hati. Bukan berpura-pura atau ikut-ikutan semata-mata. Nah, kesukaan orang ini berubah. Bukannya dia disuruh melakukan dulu agar dia layak diterima. Tetapi dia terlebih dahulu diubahkan. Ketika dia dengan sedikit usaha saja langsung berbuah. Makanya saya sebut apa? Orang-orang yang percaya Tuhan, usaha mereka sama sekali bukan bayar harga. Itu semua adalah pertolongan Allah. Tinggal
kita memilih yang benar itu aja. Karena Tuhan tidak akan memilihkan untuk kita, bukan? Karena kita punya kehendak bebas. Itu yang membuat kita manusia beda dengan tanaman, beda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kita boleh memilih sesuturut dengan kehendak kita. Kalau kita memilih, pastikan kita memilih kehendak Allah. Dan detik kita melakukannya, langsung seperti ada mujizat dari dalam hati kita, dari dalam diri kita, seperti ada perubahan yang tidak dapat disangkali. Dan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itu konsekuensi alami. Dan saya berdoa, perubahan yang Anda alami lewat Before 30, bukan yang di luar kulitan saja, tapi dari dalam hati. Mujizat itu gampang, saya ulang, mujizat itu gampang sekali. Tapi mujizat terbesar, itu adalah perubahan hati dan perubahan hidup. Sekarang kita akan membaca ayat berikutnya dan mulai masuk di dalam alam jasmani berkat-berkat Tuhan. Jadi berkat bukan saja sebagai status atau perubahan hati. Mari kita baca ayat-ayatnya. Ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 3 ini luar biasa. Jadi berkat itu, berkat orang benar bukan hanya sekedar status belaka atau perubahan hati. Tetapi lebih daripada itu, bahkan ada berkat jasmani. Dan ayat 3 ini adalah janji Tuhan, dengarkan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ini berbicara tentang jawaban doa. Saya lompat sedikit di ayat 6 dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi Tuhan mengenal orang-orang benarnya. Ingat nggak? Ada ayat di Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kuncinya bukan hanya terletak pada berapa banyak iman dalam sebuah doa untuk didengarkan, dengan yakin didoakan. Tetapi ada kata sebelumnya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Jadi ada orang benarnya dulu. Meskipun saya tidak ajarkan untuk kita mengidolakan, mendewakan manusia. Doa tetap harus imannya kepada Tuhan, bukan kepada orang. Tetapi saya tidak bisa menyangkal ada pengaruh siapa yang mendoakan. Doa orang benar, jikalau orang itu punya hubungan yang benar dengan Allah, doanya jauh lebih ampuh tentunya. Itu sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Jadi saya juga bahkan ingat suatu hari Petrus berjalan melewati gerbang indah, melihat seorang lumpuh sedang duduk di sana minta-minta. Dan setelah menatap matanya, dia berkata, emas perak tidak aku punya, tapi apa yang kumiliki kuberikan padamu, dalam nama Yesus berjalanlah. Bahkan dia nggak berdoa, bahkan itu tidak tergolong di dalam sebuah kategori doa. Itu sebuah perintah. Atau hari ini kalau di dalam urusan perbankan, itu transfer terjadi. Petrus berkata seperti itu, aku memberikan berkatku, berkat orang benarku kepadamu, kepada seseorang yang membutuhkan. Inilah keuntungan orang yang punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia punya berkat tersendiri yang istimewa. Bahkan di mana dia ditanamkan pun lokasinya strategis luar biasa, yaitu di tepi aliran air. Makanya doanya sangat dekat dengan sorga. Tidak berhenti di sana, ayat-ayat ini mengatakan bahkan daunnya pun tidak pernah layu. Di perjanjian lama di bagian lain dikatakan bahwa daun itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini bicara soal kuasa, saudara-saudara. Ada kuasa dalam perkataan orang benar. Jadi oleh karena itu hati-hati, gunakan mulutmu dan mulutku. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil, bicara tentang terobosan, mujizat-mujizat. Dan ini adalah berkat-berkat jasmani yang mengikuti orang-orang benar. Anda bisa nikmati sendiri tentunya, tetapi juga Anda bisa berikan pada orang lain yang membutuhkan. Saya punya banyak kesaksian. Kesaksian indah untuk saya bagikan dengan Anda, untuk menguatkan Anda bahwa Anda punya berkat kalau Anda punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Bahwa Anda juga bisa memberikan berkat kepada orang lain, bahkan tanpa doa merengek-rengek pun kalau Anda perintahkan, malaikat akan pergi ke sana dan menyerbu tempat itu dengan berkat-berkat dari sorga. Suatu hari saya berada di sebuah kota, saya masih baru lahir, baru belum lama. Kota itu dikenal sebagai kota dosa dan banyak aktivitas-aktivitas roh jahat di dalamnya. Teman saya kebetulan tinggal di sana, telepon saya berkata, kamu orang Kristen satu-satunya yang saya kenal atau saya kenal dekat, datang tolong kami, ada satu orang sedang kesurupan, saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya datang, tiba di rumah itu, saya melihat banyak orang sedang menahan orang yang tidak besar badannya tapi kuat sekali, begitu kasar karena roh jahat yang tinggal di dalamnya, sehingga banyak orang yang coba tindih dia pun tidak mampu. Tapi
pada detik di mana kaki saya mulai melangkah masuk ke kamar itu, orang itu yang dihuni oleh banyak roh jahat, suaranya pun jadi berbeda. Ya, suaranya pun bukan suara dia. Tiba-tiba berteriak dengan begitu keras, tunjuk-tunjuk ke saya dan berkata, terang, 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 terang. Saya yakin dia melihat cahaya Kristus karena Kristus adalah terang dunia yang tinggal di dalam diri saya. Dan saya tidak tahu bagaimana harus berbuat apa, saya masih baru kenal Tuhan, belum selesai baca semua Alkitab. Juga tidak pernah dapat training untuk pelayanan seperti ini. Saya cuma tahu aja kalau di dalam kitab Injil Yesus gimana caranya ngusir setan dan roh jahat. Saya tiru, saya berkata dalam nama Yesus setan yang tinggal dalam diri orang ini keluar. Detik itu juga dia menjerit sebisa-bisanya lalu dia tergeletak seperti orang mati. Tidak lama setelah itu dia bangkit kembali dengan senyum di wajahnya. Dia berkata Yesus telah bebaskan saya. Saya pulang tuh gak bisa tidur. Bukan karena saya syok tapi karena saya bahagia. Wow, berbahagialah orang benar. Wow, saya berkata Tuhan, terima kasih untuk pengalaman ini. Bukan karena pengalaman itu saya percaya, tapi karena firman Allah. Tapi pengalaman itu meneguhkan sesuatu di dalam hati saya. Bahwa saya adalah anak Tuhan. Padahal saya siapa? Saya bahkan tidak pernah ditahbiskan jadi hamba Tuhan dan sebagainya saat itu. Saya bukan hamba Tuhan. Saya hanya orang Kristen biasa. Tapi ternyata orang-orang yang kenal Tuhan Yesus adalah orang yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Hati-hati dengan apa yang kau katakan dan pikirkan. Lalu berkali-kali ini sudah gak bisa dihitung lagi. Saya datang ke restoran, toko atau apa. Ya mungkin saya GR, tapi andai saya GR gak apa-apa lah. Anggaplah saya GR-nya dalam kasih Allah. Saya GR-nya di dalam kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Setiap kali saya masuk, tempat itu langsung rame. Setiap kali kami, atau paling tidak minimal kami keluar, lalu customer semua datang. Itu gak terjadi sekali, tapi setiap kali. Toko contohnya, saya pernah datang sebuah toko, ada satu orang yang menjaganya, keturunan Tionghoa. Lalu dia berkata sama saya, komplain tentang bagaimana bisnis buruk sekali untuk toko elektroniknya dia saat itu. Saya berkata, Om boleh nggak saya doakan, tapi saya doakan dalam nama Yesus. Dia bilang, apa sajalah asal rame. Saya berkata dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati toko ini. Saya pergi. Lalu saya lihat sejak hari itu toko itu penuh sekali dengan orang-orang yang datang membelinya. Anda mungkin mengira itu kebetulan, kalau andai kata itu kebetulan, wow itu kebetulan yang terjadi setiap kali, itu kebetulan yang luar biasa sekali. Ya sudahlah, itu kebetulan. Andai kata kebetulan, saya tetap beri kemuliaan bagi Tuhan. Tapi saya sih suka memikirkannya sebagai berkat, bukan kebetulan. Anda juga bisa lakukan yang sama. Jadi hari ini melalui Before 30 saya mau berkata kepada Anda, emas perak saya juga tidak berikan pada Anda. Lewat episode ini saya berkata dengan tegas dalam nama Yesus, terimalah berkat orang benar. Saya benar bukan karena saya sok benar. Saya benar karena kebenaran dari Kristus yang dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya di kayu salib. Dan kalau saya tidak sempurna, Tuhan sempurnakan. Asal hati saya mudah diajar, kebenaran itu tinggal di dalam diriku. Maka sekarang saya berkata dengan kebenaran orang itu, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dibenarkan oleh Kristus, orang yang dituntun oleh Tuhan dengan iman percaya bahwa Yesus tinggal di dalam diri saya. Saya berkata kepada Anda dengan kuasa, berdiri dan berjalan. 这位是刚刚上来祷告医治同工，他是去年他神大能的时候，他有地中海型的贫血，当他来到神大能聚会之后，他的地中海型贫血医生证明就说完全消失了。Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you for every miracle. Thank you for every healing. They all serve for one purpose. 感谢他，我们服侍都是一个目的， To glorify you, Jesus Christ, and none other but you. 就是要单单的荣耀主耶稣基督，一切的荣耀单单归给你。谢谢你耶稣， Amen. 阿 Amen. 门，阿门， Hallelujah. 哈利路亚。 Hallelujah. 牧师，这位姐妹她在来的路上，她有扁头痛， Pastor, this sister, as on the way here, she had a bad headache. 她时常有扁头痛。 And she had a migraine. She used to have lots of 但是刚 migraine. 才在来的路上，她说她不要去买疼痛药，她要找耶稣。 So as on the way here, she said she doesn't want to take any medication. She wants to 所 have 以到现在都没有头痛。 So now she's healed. 不但如此， Not 她 only 12年前， 12 years ago, 她的这个因为生产的缘故，她打了一个止痛针在这个背部 she 这 had 里 an 的时候，她 epidural 的 jab. 这 Epidural 个 jab due to her 她不能坐直 delivery. 坐不 So she 直 was unable， 她 to 的这 sit 个 straight. 颈项这里有这个长了一个那个骨刺，然后这个里有一个瘤这样子，瘤这样子。 Yeah, so there was a little growth on her vertebra, and she was unable to sit straight. 刚才童工跟他祷告的时候，他感到他的血在跳，
And as the people were praying for her, she felt that her blood was 感觉她的背 moving, 部有一个力量在推她， and she felt there was a force on her back. 她可以坐直了， She's able to sit up straight now, 她这个瘤不见了， and that growth is also gone. 她非常兴奋，这是她的 She's 先生。 really The excited. hand That's you her felt husband. was the hand I saw when I was on the floor just now. 你所触摸到的 You 那只 both come 手呢， here. 也就是我刚才看到的那只耶稣的 Sorry, I 手。 cannot move around too much. 对不起，我没办法太多动 Hold 动， hands together. 请你们手牵手吧。 Microphone, come here, sir. What did you feel just now? 刚才 Don't cover. 你刚才的感觉是怎么样？你感觉到什么？ I can't speak now. Yeah, right. 我现在没办法说话了， So don't have to speak. 那你就不 Just 说， receive. 你就领受，领受。 Thank you, Lord. 感谢耶稣。 Jesus, you are so beautiful. Sekarang waktunya untuk kita berdoa dan masuk dalam setiap berkat-berkat Allah. Simple, sederhana, cukup ulurkan tangan ke depan televisi dan saya yakin Anda pasti akan diberkati. Kalau Anda belum menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda belum punya status di hadapan Allah, belum punya sebuah tempat berdiri yang layak di hadapan Tuhan. Ini waktunya segala dosa diampuni, bukan? Cukup ikuti saya berdoa. Cukup dengan sederhana Allah mendengarkan. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu, hari ini saya berikan hati. Saya percaya Engkau mati bagiku di kayu salib. Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau bukan manusia biasa. Engkau 100% manusia, 100% Allah, Juru Selamat bagi kami semua. Mulai hari ini, ajarku untuk hidup di dalam firman-Mu dan jadi anak-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Saya percaya kalau Anda berdoa barusan seperti ini, sesuatu sedang terjadi. Dan saya mau doa agar setiap hati diubahkan. Terjadi perubahan bukan cuma status saja, hati setiap orang diubahkan. Khususnya orang-orang yang tidak bisa mengampuni sesamanya. Saya mau bicara secara spesifik kepada Anda. Ya, Anda harus melepaskan pengampunan kalau Anda mau diberkati. Sekalipun tidak ada suatu kata-kata yang spesifik menuju kepada individu tertentu, Allah berbicara kepada setiap orang secara berbeda-beda. Sekarang Roh Kudus sedang berbicara secara individu kepada setiap pendengar-pendengar, setiap pemirsa. Ampuni, di dalam nama Yesus saya berdoa agar kasih Tuhan saat ini menjamah dan membasahi hatimu. Dan bagi Anda yang sakit, letakkan tangan di bagian tubuh yang sakit jika memungkinkan. Jika tidak, letakkan saja di dada sebagai tanda. Terima kasih Tuhan, sembuhkan setiap sakit penyakit itu dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Setiap orang benar ya Tuhan, ini berkat orang benar ya Tuhan, mujizat pun terjadi. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Aku angkat tumor kanker itu, stadium berapapun aku tidak peduli. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sudah banyak pemirsa yang disembuhkan sebelumnya, tidak terkecuali Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan angkat ya Tuhan kondisi itu. Beri organ yang baru. Pada hari ini juga kami terima dengan iman dan akan dikonfirmasi secara medis oleh dokter. Kami tahu semua pekerjaan Tuhan akan terbukti dalam nama Yesus. Amin. Saya tahu banyak orang yang menerima sebuah mujizat saat ini. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan sekalipun ini saya tidak hadir di ruang tamu Anda. Tapi bukan saya yang hadir yang membuat perubahan, tapi Kristus yang hadir jikalau Anda percaya. Saya tahu Anda semakin hari akan semakin diberkati Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur setiap hari, hitung berkatnya, jangan mengeluh melulu. Dan sampai episode berikutnya kami akan terus berdoa bagi Anda agar hidup Anda menjadi berkat. God bless. Shalom, damai sejahtera bagi setiap Anda. Saya punya kabar baik dan ini harus saya umumkan sendiri. Catat di agenda Anda tanggal 25 dan 26 April ini, tepatnya hari Jumat dan Sabtu malam, di kota Surabaya akan diadakan Festival Kuasa Allah. Ini bukan ibadah atau kebaktian biasa, namun sebuah perjumpaan yang tak terlupakan dengan Tuhan Yesus. Saya pertama kali menerima mandat ini bertahun-tahun lalu dalam sebuah doa ketika Roh Kudus berbicara secara pribadi di dalam hati saya. Adakan Festival Kuasa Allah dan memberi saya arti kata itu sendiri. Festival artinya feast, yang memiliki makna perjamuan. Tuhan berjanji untuk menyediakan hidangan bagi anak-anaknya yang mencari wajahnya. Bagi setiap orang yang sakit, Tuhan sediakan kesembuhan yang begitu ajaib dari hadiratnya dan tangan berlubang paku itu. Setiap orang yang diganggu, dibelenggu, diikat oleh roh-roh setan akan mendapatkan kelepasan. Dan siapa yang membawa orang bermasalah akan ada jalan keluar. Dan tak terhitung pula orang-orang yang hatinya, keluarganya
masa depannya telah diubahkan. Saya mau mengundang Anda untuk datang 2 hari berturut-turut atau 2 malam, jangan hanya 1 hari saja. Bawa jiwa, bawa teman, bawa keluarga. Bawa setiap orang yang sakit, yang dibelenggu, dan juga mereka yang belum kenal Tuhan. Bawa datang permasalahan Anda ke kaki Tuhan. Datang dengan ekspektasi, sebab Anda bukan sedang menghadiri sebuah program manusia. Anda sedang masuk ke dalam sebuah pengurapan. Saya tunggu Anda, sebab saya tidak menunggu Anda di sebuah gedung. Saya menunggu Anda di dalam hadirat Allah. Sampai jumpa di dalam urapan yang baru. Bagaikan emas yang